Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Arif Budiono dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam perkuliahan ini yang dilaksanakan secara daring, kita akan membahas tentang tema paragraf. Paragraf, apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi. Biasanya paragraf diawali dengan kalimat yang penulisannya menjorok ke dalam. Selanjutnya, unsur-unsur dari paragraf. Unsur dari paragraf terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu topik atau gagasan utama, yaitu unsur yang menjadi isi dari keseluruhan paragraf. Selanjutnya yaitu kalimat utama, yaitu suatu gagasan utama dan bersifat umum. Selanjutnya yaitu kalimat pendukung, yaitu gagasan penjelas atau penguat, biasanya berupa data, fakta, opini maupun contoh. Selanjutnya yaitu transisi, penghubung atau kata sambung, terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu transisi intra kalimat, yaitu menghubungkan antar. Selanjutnya yaitu kalimat pendukung, yaitu gagasan penjelas atau penguat, biasanya berupa data, fakta, opini maupun contoh. Selanjutnya yaitu transisi, penghubung atau kata sambung, terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu transisi intra kalimat, yaitu menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena. Selanjutnya yaitu antar kalimat, kalimat yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam satu paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, oleh sebab itu. Selanjutnya dari unsur-unsur paragraf yaitu penegas. Dalam unsur paragraf ini tidak terlalu penting karena hanya sebagai tambahan untuk menambah daya tarik dari pembaca, biasanya untuk menghindari kebosanan. Untuk materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan membacakan dari poin C, yaitu syarat-syarat paragraf. Syarat pembentukan paragraf: di dalam menyusun paragraf ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan itu adalah 1. Kesatuan, 2. Koherensi, dan 3. Pengembangan. Untuk lebih jelasnya, ketiga syarat tersebut dijelaskan satu persatu seperti di bawah ini. 1. Yaitu kesatuan. Sebuah paragraf hanya mengandung satu ide pokok atau tema. Ide pokok ini dengan tegas dinyatakan melalui kalimat topik. Yang nomor 2 yaitu kepaduan atau koherensi. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf adalah koherensi atau kepaduan. Koherensi atau kepaduan dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Yang nomor 3 yaitu kelengkapan atau ketuntasan. Kelengkapan adalah kesempurnaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan klasifikasi, ketuntasan, konsisten sudut pandang, dan keruntutan. Selanjutnya dari poin D yaitu pola pengembangan paragraf. Paragraf harus diuraikan dan dikembangkan oleh para penulis atau pengarang dengan variatif. Sebuah karangan ilmiah bisa mengambil salah satu model pengembangan atau bisa pula mengkombinasikan beberapa model sekaligus. A. Yaitu pengembangan alamiah. Pengembangan paragraf yang berciri alamiah didasarkan pada fakta
spesial, dan kronologi. Yang B yaitu pengembangan deduksi induksi. Pengembangan paragraf dengan model deduksi dimulai dari sesuatu gagasan yang sifatnya umum dan diikuti dengan perinci-perincian. Yang C yaitu pengembangan analogi. Pengembangan paragraf secara analogis lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum. Yang D yaitu pengembangan klasifikasi. Paragraf yang dikembangkan dengan mengikuti prinsip klasifikasi juga akan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Yang poin C yaitu pengembangan komparatif atau kontrastif. Sebuah paragraf dalam karangan ilmiah juga dapat dikembangkan dengan cara diperbandingkan dimensi-dimensi kesamaannya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengembangan sebab akibat. Paragraf itu juga bisa dikembangkan dengan metode sebab akibat atau sebaliknya akibat sebab. Pengembangan ini juga disebut dengan pengembangan yang sifatnya itu rasional, karena umumnya itu orang berpikir berawal dari sebab lalu berakhir pada akibat, atau juga bisa sebaliknya, berawal dari akibat lalu masuk pada sebab. Itulah mengapa pengembangan ini disebut dengan pengembangan yang sifatnya rasional. Selanjutnya adalah pengembangan klimaks antiklimaks. Pengembangan klimaks itu maksudnya berawal pada masalah kecil, peristiwa kecil lalu naik menjadi masalah besar atau puncak masalah. Terus kalau pengembangan antiklimaks itu maksudnya masalah kecil lalu masuk pada puncak masalah lalu berlanjut pada penyelesaian masalah. Nah, pengembangan antiklimaks ini biasanya ada pada novel, cerita pendek, cerita dongeng, dan lain-lain. Selanjutnya adalah macam-macam paragraf. Menurut isinya, paragraf itu ada 5. Yang pertama, paragraf eksposisi, paragraf narasi, paragraf persuasi, paragraf argumentasi, dan paragraf deskripsi. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu maksudnya paragraf yang isinya itu memaparkan suatu informasi atau penjelasan. Contohnya itu seperti cara tulis ilmiah, makalah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah paragraf narasi. Narasi itu artinya cerita. Jadi maksud dari paragraf ini itu penulis ingin mengajak pembaca untuk bisa menikmati apa yang diceritakan oleh penulis. Ciri-ciri dari paragraf ini biasanya itu ada tokoh, ada latar, ada alur, dan lain-lain. Contoh dari paragraf ini itu seperti novel, cerita pendek, dongeng, dan lain sejenisnya. Terus selanjutnya adalah paragraf persuasi. Persuasi itu artinya ajakan, bujukan. Maksud dari paragraf ini adalah penulis itu ingin mempengaruhi pembaca untuk bisa mengikuti apa yang sesuai dengan kehendak penulis. Contohnya itu seperti iklan. Selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Tujuan dari paragraf argumentasi ini untuk memaparkan suatu gagasan disertai dengan adanya fakta dan juga data. Jadi penulis itu ingin agar tulisannya itu bisa dipercaya oleh para pembaca karena sudah ada fakta dan data. Contohnya itu seperti makalah,
karya tulis ilmiah, skripsi, dan lain sejenisnya. Selanjutnya adalah paragraf deskripsi. Deskripsi itu sendiri artinya menggambarkan. Jadi tujuan dari paragraf deskripsi ini adalah menggambarkan suatu keadaan, suatu peristiwa, atau bahkan juga orang dengan sedetail mungkin. Jadi sampai pada hal sekecil apapun itu akan digambarkan secara jelas, seolah-olah objek tersebut ada di depan mata kita. Jadi kita bisa merasakannya dengan panca indera. Selanjutnya adalah paragraf deskripsi. Deskripsi itu artinya menggambarkan. Jadi tujuan dari paragraf ini adalah menggambarkan suatu keadaan, suatu objek, suatu peristiwa, atau bahkan seseorang dengan sedetail mungkin. Ciri-ciri dari paragraf ini adalah penggambaran yang secara detail sampai memperhatikan hal yang sekecil mungkin, seolah-olah pembaca itu merasa objek itu ada di depan mata. Contoh dari paragraf ini adalah seperti cerpen, novel, atau karya sastra yang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.